Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Monaiwaningrum dengan NIM 1020223001889 dari kelas SI 4708. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai topik yaitu koneksi database ke dalam program Java. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan gambaran umumnya apa itu koneksi database di dalam program Java. Kemudian saya akan memberikan contoh implementasinya di program Java itu sendiri. Dan mungkin langsung saja kita langsung ke penjelasan secara umum mengenai koneksi database ke program Java. Nah, koneksi ke database dalam program Java sendiri itu merupakan proses menghubungkan aplikasi Java ke database menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Dan untuk langkah-langkah utamanya meliputi yang pertama, menambahkan driver JDBC. Misalnya menggunakan command SQL strip connector strip java.jar. Kemudian yang selanjutnya menggunakan URL koneksi seperti JDBC, MySQL, localhost, portnya berapa, kemudian nama database-nya apa. Kemudian yang selanjutnya ada inisialisasi object connection dengan memanggil driver manager .getConnection. Dan selanjutnya ada eksekusi SQL menggunakan statement atau prepared statement. Dan yang terakhir, menutup koneksi setelah selesai untuk menghindari kebocoran memori. Dan tentunya dengan koneksi ini, program Java dapat melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete di database. Nah, apa sih tujuan dari koneksi ke database dalam program Java ini sendiri? Tujuannya itu adalah memungkinkan aplikasi untuk yang pertama menyimpan data baru, kemudian mengambil data untuk ditampilkan atau diproses, kemudian memperbarui data yang sudah ada, dan juga menghapus data yang tidak dibutuhkan, mengelola data secara real-time secara dinamis, dan integrasi dengan sistem lain berbasis data. Tentunya, hal ini mendukung pengelolaan data yang lebih efisien, aman, dan juga terstruktur dalam aplikasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan langsung menunjukkan bagaimana implementasi koneksi ke dalam database di program Java itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil studi kasus yang saya pilih untuk tugas besar, yaitu sistem reservasi pemesanan tiket pesawat. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menginstal MySQL konektornya, dan file ini bisa diinstal di browser ataupun internet di website resmi MySQL. Kemudian di sini saya menggunakan versi 9.1.0 dan ini tipe filenya adalah .jar. Nah, ini nanti setelah diinstal harus dimasukkan ke dalam libraries di project yang akan kita kerjakan. Kemudian selanjutnya langsung saja ke dalam ke implementasinya itu seperti apa. Nah, hal yang perlu dilakukan tentunya start Apache dan juga MySQL di XAMPP control panel. Setelah sudah, nanti kita bisa langsung ke URL localhost, kemudian membuat database baru. Dikarenakan di sini saya mengambil contoh project yang sudah saya kerjakan, jadi saya sudah membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database reservasi underscore pesawat yang dimana di dalamnya ada beberapa tabel seperti login, manage flight, manage passenger, dan juga tiket booking. Dan tentunya di dalam tabel-tabel ini sudah ada atribut yang sudah ada tipe datanya apa saja, panjangnya berapa, dan juga namanya apa. Dan apabila sudah membuat database beserta tabel-tabel dan juga atributnya, kita mungkin langsung bisa masuk ke dalam projectnya. Di sini saya akan mengambil contoh yang ada di dalam file atau class flightdatabase.java. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah tentunya mengimport java.sql.connection-nya agar kita bisa mengkonekkannya dengan database. Jadi ini adalah library yang ada di dalam Java itu sendiri. Jadi kita tinggal import saja. Kemudian setelah diimport, kita harus mendeklarasikannya ke dalam kelas flight database ini. Nah, di sini saya menggunakan private connection dan menggunakan nama variabelnya itu con. Kenapa harus dideklarasikan di sini? Agar kita bisa menggunakannya di kemudian di line selanjutnya, dan juga menggunakan variabel yang lebih pendek agar
lebih simple gitu manggilnya. Jadi nggak perlu mengetikkan terlalu panjang. Nah, di sini contohnya ada di line 27, yang dimana saya memanggil variable con untuk memanggil connection, kemudian memanggil driver manager.getConnection, kemudian memasukkan URL-nya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, di sini saya memasukkan URL dari database saya sendiri. Nah, untuk portnya sendiri 3308 dan nama database-nya itu reservasi_pesawat. Kemudian di sini username-nya itu default, root, dan password-nya itu kosong. Atau tidak ada password. Nah, langsung saja ke fungsi atau ke fungsi yang pertama, yaitu insert flight. Nah, di sini seharusnya driver manager connection ini itu bisa diletakkan di suatu kelas tersendiri yang dimana isinya adalah driver manajernya, kemudian driver manajernya. Kenapa sih seharusnya ditaruh di kelas lain atau di kelas baru supaya tidak terjadi repetisi atau tidak perlu memanggil perintah ini setiap kali kita akan melakukan perintah SQL. Karena saya sendiri di sini belum menerapkan apa yang saya maksud. Di sini jadi saya memanggil satu persatu yang dimana ini tidak efisien dan tidak efektif sama sekali dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan pastinya storage yang lebih banyak juga. Jadi akan lebih baik apabila diletakkan di suatu kelas sendiri dan nanti kita tinggal panggil saja kelas tersebut. Nah, terus selanjutnya di sini saya memanggil lagi connection-nya. Kemudian di sini ada perintah SQL yaitu insert untuk manage flight, values, tanda tanya. Di sini ada perintah SQL insert karena di sini merupakan fungsi atau metode insert ke dalam manage flight, yaitu tabel manage flight. Kemudian values-nya itu tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena ini merupakan inputan atau kayak semacam wadah yang digunakan untuk menampung inputan user. Kemudian selanjutnya ada get all flights. Di sini itu fungsinya untuk menampilkan semua data flights yang ada. Di sini menggunakan perintah SQL select bintang from. Jadi select bintang ini tuh fungsinya untuk memanggil atau menampilkan semua data yang ada di dalam tabel manage flight. Kemudian selanjutnya ada fungsi atau metode update yang di sini menggunakan perintah SQL update manage flight. Kemudian kita set nilainya berapa yang nilai barunya. Seperti di sini menggunakan attribute source, destination, departure date, number of seat yang dimana mengacu pada flight code-nya. Jadi dia akan merubah datanya ini tuh bergantung pada flight code yang dimasukkan oleh user. Misalkan user memasukkan flight code A, maka data yang akan terganti adalah data dari flight code A. Misalkan data source dari flight code A, destination, dan lainnya. Kemudian ada fungsi atau metode delete di sini, yang dimana di sini ada perintah SQL delete from manage flight where flight code-nya berapa. Jadi di sini ada fungsi delete untuk menghapus data itu dari tabel manage flight, yang dimana dia mengacu pada flight code lagi. Jadi istilahnya flight code di sini itu seperti ID atau primary key yang digunakan sebagai acuan ketika kita akan melakukan update dan juga delete. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan di code-nya. Untuk di file passenger database ini juga kurang lebih sama. Ada CRUD juga. Dan mungkin kita langsung saja ke demonya secara langsung. Nah, di sini untuk program yang saya buat sendiri itu diminta untuk memasukkan username dan juga password. Yang dimana ini seharusnya di-set terlebih dahulu di dalam database, karena kalau misalkan kita tidak men-set atau memasukkan data dari admin atau username dan password ini, maka kita akan tidak bisa masuk ke dalam programnya atau lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan username dan juga password di tabel login, yang dimana di sini username-nya admin dan juga passwordnya itu admin. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalkan kita memasukkan data yang lain atau data yang tidak ada di dalam database? Misalkan kita memasukkan ucup
passwordnya 1234. Maka dia akan muncul perintah username or password is incorrect karena memang Ucup tidak ada di dalam database. Dan kenapa tidak bisa lanjut ke bagian selanjutnya? Karena memang program ini sudah terkoneksi dengan database, jadi apapun yang terjadi akan mempengaruhi atau bergantung pada database itu sendiri. Jadi kita langsung saja masukkan admin. Oh. Okay. Nah, apabila kita memasukkan data sesuai dengan yang ada di database, maka dia akan langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada dashboard yang dimana saya akan menunjukkan atau mendemokan yang ada di manage flight. Di sini ada beberapa tombol yang fungsinya itu carude, ini ada create, read, update, dan juga delete. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh user, yang pertama ada flight code, source, destination, departure date, dan number of seat. Nah, manage flight ini sendiri tuh mengacu pada tabel mana sih? Ini kita bisa lihat. Nah, di sini dia mengacu pada tabel manage flight. Jadi dia akan masuk di tabel yang ini. Yang dimana di sini saya sudah memasukkan data dan mungkin saya akan menambahkan data yang baru. Ya, mungkin kita akan memasukkan data ini contohnya FI102, source-nya Bandung, SSD-nya New York. Tanggalnya hari ini. Number of seat 12. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba tombol insert terlebih dahulu. Data inserted successfully, dimana data sudah berhasil dimasukkan. Apakah dia akan masuk? Dan ya, dia langsung masuk di sini. Tadinya kan hanya ada satu data dan sekarang ada 2 data karena memang baru saja kita tambahkan. Jadi koneksi database ini tuh memang bisa langsung menyimpan inputan yang dimasukkan oleh user. Jadi ketika kita mau menampilkan data itu, data yang sudah ada di dalam database, dia maka langsung akan tampil gitu. Jadi istilahnya kayak data yang dimasukkan oleh user ini itu tersimpan di dalam database atau di sebuah wadah yang nantinya akan bisa diakses lagi oleh mungkin pihak maskapainya. Jadi kayak tercatat gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin kita akan melakukan update. Nah, update sendiri dia akan mengacu pada flight code. Jadi kita akan memilih flight code-nya 102, FI102. Ini kita mungkin bisa ganti destination-nya ke Brazil. Kita klik update aja. Nah, record update successfully. Tadinya New York, refresh, nah dia langsung berubah menjadi Brazil karena baru saja kita update gitu. Dan untuk dan untuk selanjutnya ada tombol search di mana dia akan menampilkan datanya ya seperti itu. Dia langsung berubah tadinya New York langsung Brazil setelah kita update tadi. Kemudian untuk di tombol delete ini dia juga mengacu pada flight code. Ini dia. Delete from match flight flight code. Jadi dia akan mengacu pada flight code yang dimasukkan oleh user. Misalkan di sini saya memasukkan FI102. Nah, kemudian kita delete, lalu kita search. Nah, dia langsung hilang atau tidak ada. Dan kita bisa cek juga di database. Dan ya, dia hilang dan tidak ada karena memang baru saja kita delete. Ya, mungkin bisa saya simpulkan bahwa koneksi ke database ini tuh memang sangat memberi atau mempunyai peran penting apalagi di suatu sistem manajemen flight atau sistem reservasi tiket pesawat. Dan yang dimana tentunya maskapai harus menyimpan data-data yang dimasukkan oleh mungkin bagian administrasi atau reservasi yang dimana akan menyimpan data-data dari pelanggan atau penumpang yang tentunya akan sangat berperan penting ke flight-nya nanti. Dan di sini tentunya pihak maskapai bisa melakukan insert, update, dan search, and delete. Dan yang dimana akan berpengaruh ke dalam database yang tentu hal ini membuktikan bahwa memang data-datanya itu bisa dimanipulasi secara real time. Mungkin
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai koneksi database di program Java. Mungkin atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak, ataupun penjelasan yang kurang relevan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.